bisa komentar, bisa komentar di kolom Zoom ya. Monggo bisa saling sharing nanti area Mojokerto. Nah, dalam IIBF ini yaitu mempunyai visi, yaitu menjadi pengusaha yang berkaliber. Berkaliber itu seperti apa sih? Berkaliber itu pengusaha yang kuat, ya kan? Meskipun di situ ada COVID, ada suatu hal yang pengaruh pada pertumbuhan bisnis kita, kita bisa kuat, ya kan? Mempunyai kualitas dalam ilmu kita, ilmu bisnis kita, ya. Dan visi IIBF, ya, IIBF yaitu yang sangat mengena bagi saya selama saya ikut 1 tahun ini, ternyata visinya itu bukan hanya sekedar angka, bukan sekedar omset, ya, tapi visinya itu membangun diri kita, membangun tubuh kita ini dalam diri kita seperti apa, membangun diri, keluarga, bisnis, ya, agama dan bangsa. Artinya membangun diri, keluarga, bisnis, agama dan bangsa dalam satu tarikan nafas, ya, itu visinya. Artinya apa? Ketika kita ikut AIBF bukan hanya sekedar bisnis kita yang diperbaiki, tapi diri kita, ya kan, sifatnya seperti apa yang harus kita jadikan menjadi pengusaha yang bertakwa, ya kan, kemudian keluarga kita bagaimana, dan sangat banyak sekali di luar sana, ya, pengusaha hebat, tapi keluarganya berantakan. Tapi di IBF diajarkan di ditekankan untuk bisa juga membangun keluarga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga bisnis jalan, keluarga bisa nyaman. Kemudian bisnis kita pun tidak terlupakan, ya kan? Bagaimana cara bisnis kita bisa terus bertumbuh, itu nanti diajarkan di AIBF, agama dan bangsa, dalam satu tarikan nafas. Artinya dalam beragama kita, dalam menetapi kewajiban kita, sholat kita, ya, amalan kita, itu juga diajarkan nanti, ya kan, mana yang haram, mana yang halal, ya, perlu diketahui kalau di IBF itu, apa namanya, kalau hutang itu diperbolehkan, ya, tapi kalau riba itu diharamkan. Nah, kemudian juga bisa membangun bangsa. Ya, kalau di LBF itu yang saya tangkap dalam membangun bangsa, mungkin usaha saya masih kecil ya, tapi saya mempunyai mindset bagaimana caranya saya bisa berguna, bermanfaat bagi tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar kita yang membutuhkan itu. Ya, maka dari itu, monggo yang mungkin ingin lebih tahu lebih dalam tentang IBF, monggo bisa gabung di IBF. Ya, caranya bagaimana Pak Kalili? Bisa ditampilkan slide-nya, cara gabung di IBF itu. Ya, dari jadi untuk khususnya area Mojokerto ya, para pengusaha, para business owner area Mojokerto, monggo silahkan, ya, gabung di IBF khususnya di Mojokerto. Jadi nggak hanya di Mojokerto saja ya, tapi seluruh Indonesia ada kader-kader IBF. Sehingga kita punya banyak teman, punya banyak kenalan, sehingga kita bisa tumbuh bersama, bisa tolong-menolong bersama. Caranya yaitu yang paling utama, yaitu kita harus ikut BIHAVE, Workshop Business BIHAVE. Nah, ini tentunya untuk area Mojokerto, ya,
itu akan diadakan di Hotel Aston Mojokerto. Ya, tentunya untuk orang-orang Mojokerto pasti tahulah Hotel Aston Mojokerto. Kemudian yang diajarkan seperti apa? Next. Nah, jadi selama di Hotel Aston nanti ada 8 kali pertemuan. Ya, 8 kali pertemuan dengan materi yang berbeda. Ya, tentunya dengan pematerinya juga berbeda di Hotel Bintang, Hotel Aston Mojokerto. Adapun materi-materinya yaitu yang pertama cara terbebas dari jeratan hutang. Bagaimana caranya kita menghadapi hutang, entah itu yang kecil ataupun sudah miliaran, ya nanti dijelaskan bagaimana caranya. Kemudian 7 tahapan esensial membangun bisnis yang kokoh. Jadi caranya membangun bisnis dari nol sampai dengan tersistemasi dengan baik itu diajarkan nantinya sehingga bisa tumbuh dan kuat ya. Kemudian 7 bisnis berpotensi tinggi masa depan. Nah, ini sudah kita ajarkan kemarin waktu eh, pertemuan offline ya. Kemudian strategi jitu menjual dan closing. Nah, nanti juga diajarkan bagaimana caranya berjualan yang benar, bagaimana menghadapi konsumen ataupun menawarkan ke konsumen. Artinya kita bisa diajarkan negosiasi nantinya. Ya, itu akan diajarkan di bisnis mastery. Kemudian ada teknik pendanaan dan operasional bisnis. Ya, nantinya kita diajarkan di sini. Kemudian formula memperbaiki bisnis secara dramatis. Ya, kemudian rich formula untuk growth berkelanjutan. Artinya mindset kita tentang uang yang sudah kita simpan di bank ataupun kita simpan di rumah itu kita mempunyai pandangan yang berbeda ketika kita sudah memahami rich formula. Ketika kita membeli sesuatu, oh ini gaya hidup atau kebutuhan atau untuk mengembangkan bisnis kita. Yaitu nanti akan diajarkan di rich formula. Kemudian yang tidak kalah menariknya dalam di IIBF yaitu mempertajam diri dengan leader forum. Artinya kita nanti nggak hanya 8 kali pertemuan saja ketemu kemudian selesai enggak. Tapi setelah 8 kali pertemuan nanti adanya leader forum yaitu gabungan dari kurang lebih maksimal 7 business owner, kemudian ada satu pendamping yang nantinya akan menanyai progres kita ke depannya, target kita ke depannya, masalah usaha kita selama ini yang akan apa namanya dikontrol terus selama 1 tahun. Nah, ini selama 1 tahun ini yang saya alami, saya sudah 1 tahun, tapi lebih dari 1 tahun ini saya masih di mentoring, masih didampingi oleh senior IDS. Oke, lanjut. Nah, mungkin itulah yang paling paling menarik ya. Di IBF itu setiap bulan itu ada namanya leader forum. Kemudian nantinya akan dijelaskan oleh para praktisi business owner ya, bukan hanya sekedar coach yang hanya bisa berbicara tapi tanpa praktek, tapi benar-benar praktisi ya. Artinya materinya nanti sudah mempunyai bisnis yang bisa diajak sharing bersama. Ya, lanjut. Kemudian kita juga nantinya ketika sudah gabung IBF ada yang namanya kita ketemu relasi pengusaha daerah maupun nasional seluruh Indonesia. Ya, dan ini yang saya apa namanya saya kagumi dari ikut IBF ya ternyata pengusaha-pengusaha yang ikut IBF itu semuanya
mempunyai jiwa menolong, ya, menolong sesama pengusaha, bukan hanya sekedar sharing ilmu, tapi menolong yang mau ditolong. Nah, itu salah satu visi IBF yang ada, yaitu menolong sesama pengusaha. Kemudian nantinya ketika di Hotel Aston, ya, kita tidak lupa untuk dapat makan siang dan coffee break. Ya, acara di Hotel Aston insya Allah bulan depan tanggal 15, ya. Kemudian dapat makan siang dan coffee break. Pertemuannya 8 kali di hotel berbintang. Next. Lah, ini untuk harganya nanti bisa untuk daftarnya nanti bisa WA di nomor yang sudah tersedia, dan harganya, ya, harganya yang normalnya 3 juta menjadi 2 juta saja dengan 8 kali pertemuan di hotel bintang, ya kan? Jarang-jarang ini, jarang-jarang. Dan nantinya yang paling enak yaitu setelah Behave 8 kali pertemuan setiap bulan itu ada pendampingan bisnis sehingga bisnis kita itu bisa lebih tumbuh dan lebih kuat. Jadi monggo yang mau daftar silakan komen di chat ya. Nanti segera dihubungi oleh tim kami. Monggo. Next. Lah, khusus untuk hari ini nanti dapat potongan 100.000. Ya, khusus yang daftar hari ini dapat potongan 100.000. Oke, ya. Jadi 1.900.000. Oke, eh, insya Allah penjelasan saya bisa difahami. Lah, adapun kita menginjak materi yang sangat luar biasa malam hari ini, ya kan? Tidak kalah pentingnya yaitu materi dari praktisi IBF, ya, yaitu Pak Agus Kurniawan, ya, salah satu IBF Surabaya. Monggo bisa masuk Pak Agus. Siap. Assalamualaikum Mas Agung. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Kaget tadi. Bagaimana Ya. kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Mas Agung? Siap. Pak Agus siap untuk em, berbagi ilmu ya untuk Siap, siap. teman-teman. Bukan berbagi ilmu, kita ngobrol bareng ya, Ya, sharing. sharing bareng. Siap-siap Pak. Siap. Gimana Siap. Mas? Eh, mungkin tempat dan waktu kami persilahkan Pak. Monggo. Baik. Hmm. Terima kasih Mas Agung. Sebentar ya. Jelas Mas Agung suaranya? Jelas, jelas Pak. Jelas. Baik. Baik teman-teman. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Waalaikumsalam. untuk teman-teman semuanya, malam hari ini saya mengucapkan terima kasih karena dari IBF Mojokerto ya telah mengundang Ya, ini untuk acara Mojokerto Business Series. Temanya ini sebetulnya eh, luar biasa ya. Cuman saya masih belajar di situ juga. Artinya bahwa bisnis kami masih berproses. Jadi kami juga sedang di kondisi yang sekarang ini sedang struggle ya. Semuanya kan sedang mode struggle ya. Artinya bahwa menjadi miliaran itu pasti akan menjadi impian semuanya. Semua pebisnis bahkan bukan miliaran, triliunan. Pak Ebi itu sering kali
membiasakan kader-kadernya itu untuk berbicara triliun. Artinya bahwa mimpi itu harus besar gitu ya. Mimpi itu jangan nanggung-nanggung. Enggak apa-apa usaha sekarang ini kita masih di kondisi yang seperti ini, tapi kita harus punya mimpi. Ke depan kita akan menjadi besar, kita akan menjadi triliuner, dan katanya Pak Ebi itu kalau ngomong triliuner itu harus fasih ya, harus lancar gitu ya. Jadi itu yang membuat nantinya mimpi-mimpi kita itu bisa menjadi kenyataan gitu ya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Warna. Nama panggilannya Agus ya. Sebetulnya nama aslinya Agus Kurniawan. Cuman karena banyak yang punya nama Agus Kurniawan, ya saya coba untuk supaya mudah diingat Agus Warna. Usaha saya di warna tumbler, brand saya itu dikira souvenir. Jadi dulu Mas Agung, saya itu sama seperti semua pedagang yang ada di IBF ya. Awalnya itu ya masih merintis gitu ya, masih merintis, masih kecil. Kemudian tantangannya juga banyak, kompetitornya juga luar biasa, dan kondisinya banting-bantingan harga juga. Timnya pun masih terbatas. Gonta-ganti tim, kadang hari ini masuk, minggu depan keluar. Wah, luar biasa Mas perjuangannya. Memang itu butuh waktu ya, memang itu butuh kesabaran, juga butuh semacam semangat ya. Jadi saya menyadari waktu itu yang saya yang saya lakukan waktu itu adalah bagaimana saya mengejar untuk penjualannya. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah bagaimana cara baru untuk jualan. Bisa melalui Instagram, tak coba. Bisa melalui Facebook, tak coba. Melalui Google Ads, saya coba. Tapi ketika nyoba itu, sampai-sampai saya menemukan teman, namanya Mas Ali itu, dia itu ahli SEO ya. Ahli SEO, ya udah Mas bisa apa Mas bantu saya? Oh ya, saya bisa seperti ini. Terus biaya Mas? Oke, nanti saya maksimalkan Pak di Google. Bayari piro Mas? Sekian. Waduh, gimana ya? Waktu itu kan saya masih kecil gitu ya, artinya bahwa eh, harga yang ditawarkan Mas Ali ini cukup besar. Tapi enggak apa-apa lah, coba saya akhirnya sikat. Ternyata hasilnya apa? Hasilnya ya boncos, boncos di mana-mana gitu loh. Terus saya coba untuk semacam merenung lagi ya. Jadi waktu itu ada satu materi yang ada di IBF, namanya itu what you sell gitu ya. Dari situ saya coba untuk ya istilahnya merenung kembali, apa benar yang saya lakukan selama ini itu, atau apa yang saya jual selama itu sudah sesuai dengan target market enggak gitu kan? Sudah sesuai dengan apa yang apa yang customer butuhkan gitu loh. Sedangkan selama ini yang saya lakukan itu yaitu jualan nggak tahu target marketnya gimana, promosinya itu saya maksimalkan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dasar atau fundamentalnya sebetulnya, Oh, kamar loro kebiyen dadane situ. nah betul. Saya itu nggak ngerti gitu loh. Sebetulnya apa sih yang saya jual itu? Selama ini apakah saya menjual barang atau saya menjual sebuah nilai? Nah, dari situ saya coba lagi, ulik-ulik lagi materi dari IBF ini, bagaimana, apa sih gitu loh, apa sih yang Anda jual? What you sell istilahnya, bahasa kerennya itu seperti itu. Dari situ saya mengulik-ngulik lagi, akhirnya saya mulai menemukan bahwa sebetulnya yang saya jual itu bukan barang, ya. Yang saya jual itu sebetulnya saya kan di
usaha souvenir ya. Artinya saya sebetulnya menurut materi dari IBF ini yang saya jual itu bukan barang gitu loh. Tapi cara pandang customer ketika membeli apa yang menjadi produk saya. Contoh, ketika mereka membelimu untuk hadiah temannya, maka si pemberi ini akan merasa bangga. Si pemberi ini akan merasa bahwa dihargai. Nah, sebetulnya itulah inti dari what you sell. Inti dari apa yang saya jual. Dari situ saya mulai mengulik-ngulik lagi bagaimana saya bisa membuat nilai dari produk saya itu sehingga customer merasa butuh. Hari ini saya harus beli ini untuk ini dan ini. Nah, itu yang saya dalami hingga saat sekarang ini. Bentuknya macam-macam ya, bisa jadi dari kontennya itu saya buat yang semenarik mungkin ya. Tapi yang saya ceritakan adalah nilai ya, nilai bagaimana itu bisa berkesan, nilai bagaimana itu bisa berkelas, nilai bagaimana itu membuat orang menjadi happy, punya pengalaman, experience, dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya lakukan di Kira Souvenir saat sekarang ini. Gitu, Mas Agung. Kurang lebih nanti kita akan sharing seperti itu. Lanjut, Mas Agung. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo ya. Jadi kita mengalir aja. Nanti Mas Agung minta tolong kalau misalnya ada yang mau tanya, karena ini kita sesi sharing, jadi nggak ada yang ojo aku ngomong terus, Rek, jadi gantian gitu ya. Oke, gini Pak, Kita sesi siap Pak. sharing, jadi monggo nanti Nanti kalau kalau misalnya misalnya ada ada yang tanya bisa di kolom komentar Pak ya. eh, Mas, saya tolong di sentil ya, Oke Pak, gitu siap ya. Pak. Saya soalnya juga Oke lagi Pak. Ya. sambil lihat materi. Oke, oke. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Baik. Kalau di IBF itu Mas, dari teman-teman itu kita punya namanya ya sederhananya atribut ya. Jadi di IBF ini saya belum ke materi ya, Jadi saya ingin sharing juga bahwa di IBF itu teman-teman itu harapan dari Pak Happy ya, dari teman-teman itu diharapkan menjadi pejuang ya, namanya kan sahabat pejuang ya. Artinya dalam kesehariannya, dalam berbisnis, itu dia menjadi seorang yang bisa dikatakan pebisnis sejati. Apa sih cirinya itu? Salah satunya dia harus benar-benar incas di lapangan. Dia harus mengetahui apa yang terjadi dalam perusahaannya, dalam usahanya, mulai A sampai Z. Itu yang menjadi atribut kami. Ya, jadi itu yang harus dimiliki oleh pejuang-pejuang IBF. Artinya mereka akan terjun langsung, bukan setelah mendirikan usaha kemudian ditinggal dan lain sebagainya. Enggak bisa seperti itu. Bahwa kita harus benar-benar terjun langsung. Kemudian yang kedua, kita sebagai pebisnis itu harus mau dan siap untuk menghadapi ketidakpastian, ya. Karena bisnis itu selalu penuh dengan ketidakpastian, Mas Agung. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Karena itulah kita harus berani melangkah, gitu ya. Kita harus berani memutuskan, gitu loh. Kata Pak Ipi, kalau misalnya kita nggak berani untuk menanggung resiko, bahwa ketika kita tidak menemukan suatu pilihan A atau kita tidak menentukan suatu pilihan A atau B, sebetulnya itu juga mengandung resiko. Artinya bahwa semua itu sudah pasti ada risikonya. Kami diharapkan
ya udah pilihlah. Ketika itu harus melalui jalan A, ya sudah A. Ketika harus melalui jalan B, ya sudah. Kita harus melalui itu semua. Nah, kemudian yang berikutnya, sukses itu butuh ongkos ya. Jadi sukses itu selalu ada harganya. Ada lelah yang harus dibayar. Ada masalah yang harus diselesaikan. Dan ya itulah yang saya alami dengan teman-teman IBF terutama di LF saya yang lama itu ya, bahwa mereka fighting gitu loh. Kita sebagai sahabat pejuang itu selalu fighting. Jadi tidak ada ceritanya bisnis itu bisa jalan dengan sendirinya, kitanya leha-leha atau santai-santai. Nggak bisa, Mas. Nggak ada kata-kata seperti itu. Jadi kita harus semangat ya, kita harus optimis. Dan dengan optimis itulah yang membedakan pebisnis di IBF dengan yang lainnya. Nah, itu nanti salah satu semangat yang akan kita sharing ya, terutama untuk teman-teman IBF yang ada nanti dan ikut di Behave gitu ya. Jadi banyak sharing-sharing nanti dari teman-teman juga bagaimana selama ini dia berada di kondisi lingkungan IBF yang itu sangat amat sangat amat saling membantu, saling support, dan ya namanya usaha yang pasti penuh dengan tantangan gitu ya. Jadi itu Mas, salah satu beberapa atribut kami di IBF bahwa kita harus struggle ya, kita harus semangat, dan itu yang kita akan sampaikan terus sampai teman-teman istilahnya masih terus berusaha gitu loh, masih dalam kondisi sebagai pejuang pengusaha. Oke Ya, Mas, yang tanya itu. Pak Agus, ngapunten. Oh ya, siap Mas, monggo Ya, Mas. dari Pak Erik Melesat, Pak Erik. Oi, Salam kenal siap. Pak Agus. Kalau boleh tahu, apa rahasia sukses Pak Agus dan manfaat apa yang didapat di IIBF? Monggo Pak, Ya, bisa dijawab. ya luar biasa ini Mas Erik ini. Mas Erik ini salah satu mentor saya ya. Beliau itu sangat amat luar biasa dan menginspirasi saya gitu ya. Jadi banyak Mas yang saya dapatkan dari IBF bahwa ketika saya dulu, terus terang aja ya, saya dulu masuk itu karena ada masalah dengan hutang, jadi terlilit hutang. Artinya di IBF ini saya benar-benar dibantu, benar-benar disupport dan disemangati. Ya, dari situ saya mulai sedikit demi sedikit bergerak, saya mulai sedikit demi sedikit bisa bangkit ya, dan saya bersyukur bisa ketemu di IBF karena di IBF ini banyak teman-teman yang kita sebagai pebisnis itu enggak memandang memandang rendah satu sama yang lain. Kita sama semua, dan kebersamaan itulah yang saya sangat amat suka gitu ya dari IBF ini. Gitu Mas. Terima Kita kasih Pak. akan spill sedikit-sedikit materinya ya Mas. Materinya Pak ya. Materinya ini simple sih, sederhana. Kita akan coba untuk mulai masuk ke materi. Monggo Mas. Ya Pak. Ya, nah ini Mas, seperti yang saya ceritakan tadi ya, what you sell gitu ya. Jadi bisnis itu sebetulnya simple ya Mas, nggak harus yang canggih atau gimana, tapi cukup sedikit berbeda saja, itu sudah bisa menjadi satu trigger untuk kita bisa lebih baik dari yang lainnya. Resepnya mung satu, ya, jangan sampai kita masuk di perang harga, atau kalau Pak Happy bilang itu pricing death spiral. Semua berlomba-lomba untuk
perang harga dan menurunkan harga. Ujung-ujungnya semuanya akan boncos, semuanya akan rugi. Nah, itu Mas, poinnya di situ. Next Mas. Nah, ini adalah salah satu contoh ya yang mereka tidak main di pricing death spiral atau memainkan harga. Jadi mereka menjual yang namanya value gitu. Nah, apakah value itu? Next, Mas. Nah, value itu adalah benefit dibagi harga, ya. Semakin tinggi value yang kita berikan, itu semakin tinggi harga yang bisa diterima di masyarakat. Gitu ya. Resepnya seperti itu. Jadi value itu bukan soal angka. Value itu intangible, ya. Value itu emosi, perasaan, atau pengalaman. Kalau benefit itu manfaat, ya. Benefit itu manfaat atau fitur ya, fitur ya. Jadi ketika misalnya Anda membeli odol gitu ya, nah itu manfaatnya apa? Nah itu benefit namanya. Kalau untuk price itu adalah harga. Jadi manfaat dibagi dengan harga itu nantinya jadinya value. Jadi inti dari materi ini itu bisnis yang kuat itu bukan sekedar menjual produk atau benefit. Bisnis yang kuat itu adalah menjual value atau nilai. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita akan berdalam bagaimana value, bagaimana benefit dan lain sebagainya. Monggo Mas, lanjut. Nah, ini adalah do you really understand that value you provide? Nah, apakah pertanyaannya, apakah Anda itu sudah mengetahui value dari barang Anda yang itu didelivery ke customer? Itu Mas, itu pertanyaannya. Apakah Anda sudah mengetahui value dari produk Anda dan didelivery atau yang itu harus diketahui oleh customer? Oke, itu pertanyaannya. Nanti kita akan jawab di slide-slide berikutnya. Monggo Mas, lanjut Mas. Nah, ini tentang value. Value adalah dasar dari setiap pertukaran bisnis, ya. Semua transaksi hanya akan terjadi kalau customer merasa bahwa value yang diterima itu lebih besar dari apa yang dibayar. Tanpa value, ya tidak ada bisnis. Nah, itu Mas. Yang kedua, artinya bahwa kita menyediakan produk ke customer supaya bisa membangun value itu sendiri. Ya, produk hanyalah sarana yang membangun value itu sebenarnya adalah pengalaman dari customer saat menggunakan produk itu. Contohnya, kalau misalnya saya menjual produk souvenir, sebetulnya yang saya jual itu bukan tumbler. Yang saya jual itu adalah value, dihargai, rasa bangga, rasa bahwa ketika orang itu memberikan ke customer, ke temannya, itu dia punya semacam privilege ya atau kebanggaan. Nah itu yang yang kita berikan.
Yang ketiga, price is what customer pay. Nah, angka rupiah atau harga itu adalah biaya yang dikeluarkan dari dompet customer. Sebetulnya itu hanya nominal, bukan alasan untuk mereka membeli. Jadi harga itu sebetulnya kalau di tempat kami ya, itu bukan suatu masalah ya. Jadi terus terang aja, souvenir di tempat kami itu harganya cukup besar. Bukan cukup besar ya, cukup tinggi ya. Tapi customer yang beli di tempat kami itu tidak tidak memperhatikan itu. Yang penting barangnya sesuai dengan apa yang kami butuhkan, itu membuat mereka membayar lebih tidak ada masalah. Nah, itu adalah salah satu ciri dari value. Jadi ketika contoh saya itu menjual tumbler itu, kalau dalam Shopee ya, teman-teman itu menjual harga 50, saya menjual harga 85. Tapi yang saya jual apa? Saya jual itu nilai ya, value ya. Jadi saya membuat konten-konten tentang bagaimana ada orang yang senang ketika menerima sebuah hadiah, kemudian ada kebanggaan perusahaan, karena kan di Tumblr itu ada logo ya, ada logo. Nah, di situ ada kebanggaan bahwa perusahaanku bisa terkenal karena aku memberikan gift ke semuanya, dan itu kesannya eksklusif, dan mereka menganggap bahwa pemberian ini mempunyai nilai tersendiri. Nah, ketika itu mereka sudah dapat feel-nya, maka ketika harganya berapa mas gitu, harganya sekian, oke, enggak ada masalah, langsung kami bayar. Nah, itu yang yang kita terus pertahankan mas. Jadi value ini itu tidak mempengaruhi harga. Kemudian yang berikutnya, customer itu tidak hanya membeli barang, tapi dia membeli manfaat, rasa, status, atau solusi yang diberikan oleh produk itu. Itulah value, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, value itu ada di mata yang melihat, ya, sifatnya subjektif. Setiap orang bisa melihat nilai yang berbeda dari produk yang sama. Contoh, ada jam tangan yang harga 1 juta. Itu bisa jadi mahal bila yang lain menganggap bahwa 1 juta itu gini, kadang-kadang atau gini deh, kolektor mungkin ya. Kolektor itu menganggap jam tangan seperti punya Mas Erik itu yang harganya luar biasa mahal, itu murah banget gitu loh. Tapi bagi saya jam tangannya Mas Erik itu mahal banget. Nah, itulah namanya value. Jadi value itu sifatnya juga subjektif. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, value yang pasti akan lebih besar dari price. Artinya yang sudah kita sharing sebelumnya bahwa kalau misalnya benefitnya itu dia bisa dapat lebih tinggi, maka customer akan merasa untung. Customer nggak akan merasa bahwa yang dikeluarkan itu gede. Makanya kenapa kok kita itu selalu ngangkat dari value-nya, dari nilainya, gitu ya. Kemudian
yang berikutnya, yang terakhir itu value itu adalah feeling ya. Feeling, emotion, dan perception. Jadi value itu bukan sekedar fungsi, tapi juga perasaan yang ditimbulkan. Contohnya, ya tadi, ketika misalnya ada orang yang membeli paket di tempat kami itu, Mas, bisa jadi harganya satu paket itu 1,5 juta gitu ya. Kalau saya sih melihatnya mahal ya, tapi bagi mereka itu enggak jadi masalah. Karena apa? Itu diberikan ke customer atau stakeholder-nya atau teman-temannya yang lebih tinggi daripada perusahaan. Artinya itu adalah sebuah apresiasi dari perusahaan untuk koleganya yang lebih tinggi. Dan itu membuat koleganya senang. Dan ketika senang, hubungan mereka, ketika kerjasama dengan mereka, seterusnya itu akan bagus. Nah, ketika dia mengeluarkan uang 1,5 juta, tapi koleganya yang menerima tadi dapat emotion, dapat feeling, dapat perasaan yang wow, wah 1,5 juta itu nggak ada rasanya, Mas. Itulah value gitu loh. Jadi yang dijual oleh tas Hermes itu ya itu gitu loh, value itu. Jadi mereka itu nggak jualan tas atau mereka nggak jualan kulit, tapi menjual emotionnya yang membeli itu, kemudian perceptionnya yang membeli itu, kemudian feelingnya, gimana sih prestige-nya atau penghargaan atau kesan elegan ketika membawa tas Hermes itu, itulah yang dijual sama Hermes. Nah, gitu Mas. Next Mas. Oke, memahami hubungan antara produk dan benefit value. Gini, customer itu kadang mereka tidak peduli dengan produk ya. Mereka itu ini hubungan antara produk, benefit sama value. Customer itu tidak peduli dengan produk. Mereka itu lebih peduli dengan apa yang bisa dilakukan oleh produk itu. Misalnya tadi ya, orang beli souvenir di tempat kami itu bukan karena barangnya, tapi karena kesan atau rasa bangga ketika bisa memberikan kepada koleganya atau kepada teman-temannya. Itu membuat mereka menjadi bangga. Kemudian yang dicontohkan oleh Pak Ebi tadi adalah tas Hermes. Ya, tas Hermes itu mereka tidak hanya menjual tas kulit gitu loh, tapi mereka itu menjual status atau eksklusivitas gitu. Kemudian benefit lebih terukur. Nah, ini benefit itu bisa lebih terukur ya. Artinya kalau misalnya benefit itu bisa dihitung dan bisa dilihat. Tapi kalau value itu nggak bisa diukur. Dia lebih bersifat emosional dan hanya bisa dirasakan. Contoh yang tadi, kalau misalnya saya menjual benefit dari produk souvenir, bisa jadi mereka akan mendapatkan tumbler, botol, yang hanya bisa untuk minum. Mungkin bisa jadi tahan panas atau dingin hanya selama 3 jam. Tapi ketika kita memberikan value, misalnya nih, dengan adanya logo, ataupun dengan adanya kemasan yang lebih baik, itu rasa eksklusivitas, citra yang elegan,
ataupun kemewahan yang diberikan untuk relasi bisnis itu bisa jadi lebih dari itu. Nah, itu yang bisa dirasakan dari hubungan antara produk, benefit, dan value. Kemudian yang ketiga, benefit sering dikomunikasikan sebagai value juga. Tetapi benefit itu sebetulnya bukan value, gitu loh. Benefit itu merupakan value kecil yang akan mengantarkan kepada value yang lebih besar, gitu. Jadi benefit itu adalah jembatan menuju value ya. Jadi jangan disamakan benefit itu adalah value karena rumusnya value yang tadi itu benefit dibagi price atau harga. Contoh, nah, tadi ketika saya menjual di souvenir itu dimunculkan oleh value itu adalah ya, tadi citra perusahaan akan semakin jadi naik, kemudian relasi bisa semakin erat dan lain sebagainya. Itulah hubungan antara produk, benefit, dan value. Nah, kondisinya seperti itu. Oke Mas, lanjut Mas. Sama seperti ini. Nah, bisnis buy a copy machine because it needs copies. Ya. Jadi sebuah perusahaan itu membeli sebuah mesin fotokopi itu bukan karena mereka ingin gini. Sebuah perusahaan itu beli mesin fotokopi itu bukan karena dia ingin mesin fotokopi itu, bukan, tapi karena dia ingin menggandakan, dia ingin punya banyak, dia ingin mendapatkan manfaat dari mesin fotokopi itu, makanya dia beli. Harganya berapapun dia mau gitu loh. Padahal kalau kita tahu ya harga mesin fotokopi itu sangat amat murah. Tapi karena dia punya value yang tinggi dengan adanya dokumen-dokumen itu uh, uh, dengan baik, maka mereka belilah mesin fotokopi itu. Nah, kondisinya seperti ini. Oke, lanjut Mas. Monggo. Nah, Pepsodent terbukti klinis meredakan ngilu dalam 30 detik. Nah, ini yang dipakai oleh Pepsodent. Jadi dia itu bukan menjual odol, ya, odol atau pasta gigi. Tapi dia itu menjual value. Value-nya apa? Value-nya adalah bisa meredakan ngilu dalam 30 detik. Makanya ketika orang-orang merasa bahwa giginya ada ngilu-ngilunya, dia pasti akan beli Pepsodent ini, gitu loh. Dia akan beli yang sensitif expert ini, nah gitu. Sebetulnya semua pasta gigi itu sama, gitu loh. Nggak ada bedanya antara Pepsodent lah, Ciptaden lah, Ritaden lah, sebetulnya sama. Dia akan bisa meredakan ngilu dalam 30. Tapi Pepsodent ini lebih apa ya? Dia mempromosikan. Nah, ini salah satu contoh yang saya yang saya tiru ya, bahwa kita memunculkan
dalam iklan-iklan kita itu value. Value-nya apa? Ya tadi dia meredakan. Jadi apa ya? Ini menjadi pit stop ya. Orang akan wah, aku kayaknya butuh ini gitu loh. Apalagi dia membranding bahwa merek nomor 1 dipakai dan dipercaya dokter gigi di Indonesia. Ini akan menjadi satu apa ya, semacam satu nilai kepercayaan tersendiri gitu loh, bahwa mau ndak mau saya harus beli Pepsodent. Nah, itulah iklan yang disampaikan oleh Pepsodent. Dia mengangkat value. Next Mas, monggo. Slide berikutnya. Nah, ini hasil risetnya Pepsodent ya. Jadi dia nah ini juga hasil risetnya Pepsodent. Jadi akhirnya dia memunculkan yang tadi itu apa value itu. Monggo Mas next berikutnya. Suara saya nggak terputus-putus ya Mas Agung Putus-putus Pak, ya. ya, putus-putus enggak. Halo Pak Agus. Tadi sedikit nge-lag tadi, Mas. Sekarang sudah normal. Oke. Aman ya Mas Agung suaranya? Sekarang aman. Udah aman Pak. Oke Pak, mau lanjut. Yo Mas Agung. Oke, aman ya? Aman ya suaranya ya? Sudah aman, Pak. Sudah aman. Oke Mas, ini sabun herbal apa tuh namanya? Bagaimana dia mendelivery value. Tadi kan kalau Pepsodent kan singkat jelas. Pepsodent tadi kan mampu apa tadi ya? Apa Mas slide berikutnya? Slide sebelumnya tadi Mas Menghilangkan ngilu. menghilangkan ngilu. Nah, coba kita apa tuh namanya ke sabun herbal tadi. Ke sabun herbal tadi. Nah, ini adalah sabun herbal. Coba next berikutnya Mas. Nah, kadang kita itu jangan terlalu apa ya, semacam terlalu banyak yang diceritakan ke customer. Ini kan contoh ya, ini contoh sabun herbal. Dia punya 24 varian lah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ini bukan salah satu cara mendelivery value yang baik. Jadi value itu cara mendeliverinya itu cukup satu tapi benar-benar mengena. Kalau yang seperti ini orangnya bisa bingung gitu loh. Jadi ya nggak jelas juga ini produknya untuk apa, nanti saya pakai jadi gimana. Nah ini salah satu yang apa kurang sesuai gitu ya untuk mendelivery value. Nah itu Mas. Monggo lanjut next Mas. Nah, kalau yang dilakukan Lifebuoy ini clear, Mas.
Satu tetes menghasilkan busa untuk seluruh badan, bahkan memberikan perlindungan 10 kali lebih baik. Clear, Mas? Nah, inilah salah satu contoh cara mendelivery value, sehingga customer itu merasa bahwa jelas satu aja atau mungkin 2 kalimat, tapi itu clear. Orang akan, oh, aku harus beli produk ini gitu loh. Karena busanya itu untuk seluruh badan, padahal cuma satu tetes, ya, gitu kan. Kemudian dia juga 10 kali lebih baik. Nah, ini adalah salah satu cara mendelivery value yang clear ya, yang jelas. Monggo Mas, berikutnya Mas. Nah, sama juga tas Hermes. Tas Hermes itu kalau misalnya kita mau beli, itu nggak bisa kita langsung beli 10 atau 20, itu nggak bisa. Satu orang itu cuma maksimal 2, gitu loh, maksimal 2, dan kamu harus antri gitu loh. Kita harus antri gitu loh. Kita harus antri lama sekali untuk bisa mendapatkan ini. Makanya tas ini jadi rebutan gitu loh. Ini adalah salah satu cara tas Hermes itu mendelivery value-nya. Nah, gitu. Coba berikutnya, Mas. Nah, ini adalah Law of Creation 99. Ini yang menciptakan Pak Ebi sendiri ya. Istilah ini itu yang menciptakan adalah Pak Ebi sendiri. Beliau menyampaikan bahwa produk itu adalah barang atau jasa yang kita tawarkan. Clear ya? Kemudian manfaat atau benefit itu apa yang dirasakan oleh customer dari produk itu sendiri. Contohnya tasnya ringan lah, tasnya bahan lama lah, tasnya berbahan kulit lah, itu benefit. Kemudian value atau nilai itu adalah makna dari perasaan yang lebih besar ketika kita menggunakan produk itu. Contohnya itu rasa percaya diri, kemudian ada status, kemudian ada kenyamanan. Nah, itu yang yang disampaikan oleh Pak Epi. Jadi setiap kali kita menciptakan atau menjual sesuatu, itu harapan Pak Epi jangan hanya fokus pada produk saja gitu loh. Pastikan manfaatnya itu jelas, kemudian value yang ada di dalamnya itu juga ditonjolkan gitu loh. Contohnya seperti yang Pepsodent tadi. Pepsodent itu tidak menjual pasta gigi gitu loh. Tapi dia menjual senyum yang lebih manis lah, atau nafas yang lebih segar lah, atau yang lainnya lah. Dan itulah yang dijual oleh pasta gigi yang lainnya. Jadi mereka nggak jualan pasta gigi sebetulnya. Kemudian kalau misalnya contohnya kalau di saya ya itu tadi, saya menjual prestige ya. Saya menjual bahwa barang yang saya berikan itu membuat orang jadi lebih bisa dihargai, relasi lebih dekat, kemudian ada semacam rasa persaudaraan, kemudian eksklusivitas dan lain sebagainya. Nah itu yang kami jual gitu loh. Makanya kami nggak ragu ketika misalnya menjual harus bisa menjual dengan harga yang cukup lebih tinggi daripada teman-teman kami, seperti itu. Oke, lanjut Mas. Oke, bagus. Ini ada yang tanya, Pak. Oke, siap Ya, Mas. maaf. Jadi
Kalau misalnya yang dijelaskan tadi kan seperti Lifebuoy, satu tetes menghasilkan busa untuk seluruh badan. Nah, ini ada yang tanya, apa itu tidak overpromise, Pak? Dan bisa dituntut sama konsumen jika tidak demikian. Itu, Pak. Mungkin Ya, bisa dijelaskan, Pak. ya. Yang pasti value itu bukan sesuatu yang apa ya, kita ada-adakan, enggak Mas, gitu loh. Tapi kita sesuai dengan realita. Dan saya pernah pakai Lifebuoy itu. Dan memang yo akhirnya cara makainya kita gitu kan. Cara makainya kita enggak satu tetes itu kita kita langsung pakai untuk satu kali tangan dan enggak. Jadi satu tetes itu kita gosok merata gitu ya di tangan kita. Kemudian kita basuhkan ke badan tangan, kemudian badan, kemudian kaki, itu masih dapat gitu loh. Walaupun enggak tebal-tebal banget, tapi saya pernah merasakan sih bahwa itu memang ada gitu loh, dan itu memang realita gitu loh. Jadi saya pun membuat di tempat kami itu ya nggak mengada-ngada, ya nggak gede-gede juga gitu loh. Artinya bahwa itu memang ada gitu loh. Dan juga tidak overpromise sih, bahwa dia 10 kali lebih, itu bisa jadi ya ada risetnya gitu loh. Jadi ya ketika benar ya, ini masuk dari Pak Khairul ya. Jadi memang value itu benar kita ciptakan, tapi bukan sesuatu yang kita ada-ada ya. Jadi bukan apa ya, sesuatu yang menipu, enggak. Jadi memang benar apa adanya gitu. Gitu Mas. Ya. Ada lagi Mas? Berarti intinya value itu tidak boleh direkayasa lah ya. Betul Mas. Ini ada yang tanya juga, Pak. Value itu rekayasa atau kejujuran. Kemudian value sama nilai tambah Ya itu tadi. sama. Nah, itu apakah sama? Kenapa Mas? Value sama nilai tambah itu apakah sama, Pak? Gitu loh. Ya. Untuk value sama nilai tambah, yang jelas value itu lebih tinggi, Mas. Yang paling tinggi itu adalah value. Kalau nilai tambah itu bisa jadi masuk di benefit ya. Oke. Tuh. Satu hal, Mas. Jadi yang tadi, kok bisa sih orang itu menemukan value-nya? Seperti yang saya sharing di awal bahwa atribut kita di IBF itu, bahwa kita itu selalu incas, selalu ada dalam usaha kita hari demi hari gitu. Artinya bahwa yang seandainya itu dalam lingkungan kerja itu ada yang jatuh, itu kita harus tahu. Makanya kita akhirnya bisa memunculkan value itu sendiri. Jadi bukan kita punya usaha kemudian kita tinggal jalan-jalan, enggak juga. Kita akan nggak bisa menemukan value yang ada dalam perusahaan itu. Dan kita supaya kita dapat menemukan value yang terbaik, ya itu tadi atribut kita. Kita harus memahami bisnis kita itu jalannya gimana. Kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang bisa kita eksplorasi, mencari apa lagi yang bisa kita kembangkan. Jadi bisnis itu sebetulnya tanggung jawab, bukan sekedar pekerjaan. Kemudian kita ya tadi kita harus berani mengambil keputusan untuk memilih yang A atau yang B. Semua pasti ada risikonya gitu loh. Dan kemudian ya semua itu butuh ongkos. Artinya bahwa ketika kita tidak bisa, ya udah kita harus belajar gitu loh. Kita harus riset. Nah, ketika optimis itu juga muncul dari diri kita, Pak Epi kan selalu istilahnya memberikan semangat kepada kita. Coba mindsetnya dirubah. Mindsetnya kita ubah untuk menjadi mindset pengusaha yang sebenarnya gitu loh.
Jadi bukan menjadi mindset yang biasa-biasa saja. Itu berat banget untuk menjadi kita menjadi pengusaha, karena ya tantangannya luar biasa gitu. Gitu sih Mas. Makanya kita bisa Ya, menemukan value di perusahaan kita karena kita sudah benar-benar masuk di usaha kita. Gitu ya, Mas. ya, Pak. Ini ada satu lagi, Pak. Monggo Mas. Misal value apakah seperti janji yang kita tawarkan jika customer mengambil jasa kita, Pak? Jadi dimisalkan dalam bisnis jasa itu contohnya seperti apa sih, Pak, value itu? Gimana Mas? Yang mana Ya, Mas itunya? yang Bu Sri Wahyuning sih, Pak. Oke, value apakah seperti janji yang kita tawarkan jika customer mengambil jasa kita? Misalnya dalam jasa bisnis kita ini usahanya apa ya Mas? Value seperti usaha maksudnya ya apa Mas? Ya, Mungkin bisa dibantu aku yang saya Mas. tangkap sih, misal bisnisnya jasa, itu Hmm, value apa sih yang kita tawarkan gitu, Pak? Ya, kalau untuk jasa itu enak banget sebetulnya Mas, value-nya Mas. Jadi silakan nanti Bu Sri Wahyuningsi. Ini saya kan tidak tahu ya jasa apa ini ya. Itu enak banget jasa itu kalau mau memunculkan value itu eh, apa ya banyak banget. Kalau produk itu kan berat ya. Kalau produk misalnya jualan jam tangan, paling ya wis ngono-ngono ae, kompetitor pasti. Tapi kalau jasa itu bisa inilah, bisa ketika Anda menggunakan jasa kami, Anda akan bisa merasakan bahwa sesuatu itu bisa lebih cepat atau mungkin apa ya? Aku gak ngerti jasanya apa ini Bu Sri. Sampai kalau Ya, di Pak, saya itu tahu, jasa Pak. kan kenapa? Jasa pendampingan baca Al-Quran, Pak. Nah, kalau Usaha. jasa pendampingan bahasa Al-Quran ya itu mau Mas. Itu wah banyak banget. Artinya bahwa bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita untuk bisa menghadiahkan orang tua berupa menghadiahkan orang tua apa istilahnya itu apa Mas? Sing ndukuri Mas, mahkota bisa membanggakan orang tua. Itu keren banget Mas. Itu bisa dicari Bu Sri Wahyuningsi ya. Itu bisa dicari dan itu sepertinya sih bisa pakai ChatGPT juga, bisa juga. Itu banyak Bu. Jenengan pendampingan membaca Al-Qur'an ini wah ini value-nya banyak banget dan itu bisa jadi apa ya? eh apa ya istilahnya membanggakan orang tua lah, menghadiahkan orang tua lah, atau membuat nanti yang bisa lebih apa ya, lebih terasa di hati orang tua. Wah itu bisa banget Bu. Gitu Mas Agung. Oke, Pak. Siap-siap, Pak. Ini sementara kita break dulu, Pak. Saya akan menjelaskan tentang Behave, ya, Pak. Oke Mas, monggo Mas. Monggo, Pak. Kalau Lili bisa menampilkan tentang Behave-nya. Jadi, Bapak Ibu semua, ya, mohon maaf, ini kita break sebentar. Saya jelaskan untuk agar lebih menariknya acara ini, ya, kalau ingin lebih tahu, lebih mendalam, lebih memahami, bisa gabung ke IIBF, yaitu khususnya yang area Mojokerto, nanti bisa gabung di IIBF Mojokerto. Caranya bagaimana? Caranya ikut workshop bisnis Behave menjadi peluang belajar bisnis berkaliber people. Nah, nanti yang diajarkan apa? Next, Pak. Nah, sangat banyak sekali ya selama 8 kali pertemuan nanti setiap seminggu sekali di hotel berbintang banyak sekali materi yang akan kita jelaskan dengan materi yang berbeda. Ya, jadi
salah satu materi yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi ya salah satu yang ada di IBF. Jadi IBF itu punya tiga kelas, yaitu bisnis mastery tentang bagaimana menjalankan suatu bisnis, tentang finansial literasi, yaitu bagaimana cara kita melek keuangan, melek finansial, dan how to be debt free, yaitu bagaimana kita bisa lepas dari lilitan hutang. Next, Pak. Nah, lebih lebih enaknya lagi setelah ikut 8 kali pertemuan, kita mengadakan leader forum namanya, yaitu selama 1 tahun lebih ini. Ya, bagus ya. Kalau jenengan berapa tahun ini, Pak? Sudah leader forum, Pak? Nah, ini selama 1 tahun lebih didampingi oleh senior kita sehingga kita bisa tumbuh dalam berbisnis. Lanjut, ya. Adapun pemateri-pematerinya yaitu praktisi business owner, artinya yang sudah praktek bisnis bukan hanya sekedar ngomong ya, tapi tidak mempunyai bisnis. Lanjut. Ya, ini relasi pengusaha daerah maupun nasional. Dan nantinya juga include lunch dan coffee break. Pertemuan di hotel berbintang selama 8 kali pertemuan. Silahkan yang area Mojokerto silahkan menghubungi eh, CP yang tertera nanti. Next, Pak. Nah, adapun harganya, ya harganya 8 kali pertemuan di hotel berbintang dengan coffee break dan makan siang hanya 2 juta saja. Hanya 2 juta saja maksimal tanggal 30 bulan 9. Ya, monggo. Area Mojokerto, teman-teman bisnis owner bisa gabung di IBF Mojokerto. Next. Nah, untuk khusus yang daftar hari ini ada voucher nih, diskon 100.000, jadi 1.900.000. Ya, monggo teman-teman panitia bisa di chat di kolom komentar CP-nya, kalau gabung nanti bagaimana, monggo. Oke Pak, kita lanjut. Ada banyak sekali pertanyaan ini Pak. Ya, ini Ya, sangat sangat menarik sekali nih Pak. ya Mas. Monggo Mas. Siap, saya bacakan lagi Pak. Mungkin kurang 5 menit kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pak ya. Oh ya, jadi gini Ya, Mas Agung, ini iya. ilmu dari IIBF ini luar biasa Mas. Jadi salah satunya nanti slide berikutnya ini masih banyak. Jadi bagaimana salah satunya itu saya kasih bocoran ya. Itu yang paling dahsyat dari slide ini itu bagaimana atau siapakah sih high value target Anda? Siapakah sih high value target di produk Anda? Itu nanti akan diajarkan di di Beehive ya. Iya Pak. Salah ya kalau misalnya memang masuk itu akan diajarkan siapakah sih high value target Anda. Nah, ya, nanti kalau saya sharing di sini banyak yang ini, banyak yang nggak jadi ikut Beehive nanti. Siap-siap Jadi Pak. salah satu Disimpan itu dulu Pak materinya, nanti akan dan itu dijelaskan lebih keren detail. banget Mas. Dan itu keren banget. Gitu. Siap, Monggo siap. Mas Agung. Nggak ngelanjutin slide ya. Kita tanya jawab aja ya. Iya Pak, Karena ini slide-nya waktunya. semakin ke atas ini semakin seru Mas. Dan Iya, semakin ilmu semua gitu loh. Maksudnya daging semua gitu loh. Dan itu ya kita nanti sharing di acara Behave ya. iya. Monggo teman-teman Nah, yang mau ikut BHF nanti bisa kontak personnya.
Oke, saya kurang 2 Betul. pertanyaan lagi, Pak ya. Kita batasi untuk 2 pertanyaan Monggo, lagi. monggo. Ya, yang ini Pak, bagaimana cara menemukan value dalam produk atau jasa kita, Pak? Apakah harus menanyakan ke customer atau bagaimana cara menemukan value? Enggak, Pak. Ya, baik. Yang tadi ya Mas, kita kan punya atribut tadi bahwa kita itu memang harus benar-benar incas, benar-benar masuk dalam usaha kita. Itu yang pertama. Sebagai apa? Pemilik usaha. Yang kedua, memang validasinya itu ya melalui customer. Jadi customer selama ini butuh gimana, kemudian apa yang mereka selama ini eh, butuhkan dari produk kita, itu memang benar. Salah satunya dari kita sendiri, salah duanya memang dari customer. Di kami juga pernah melakukan sebuah riset ya tentang bagaimana customer itu bisa membeli produk kami. Dari situ kita juga olah, dari situ kita memunculkan juga akhirnya value-value apa yang kita munculkan untuk sebagai konten dan sebagainya. Benar Mas, itu salah duanya dari customer juga. Gitu Mas Agung. Monggo ada lagi Mas Agung. Ya, satu lagi Pak ya. Ya, Assalamualaikum, saya Kancaku ID dari Kampung Dranges. Izin bertanya, saya punya bisnis konveksi, Pak. Apa ya, value yang harus saya terapkan agar saya bersaing value dengan pebisnis konveksi yang lain? ya. Konveksi ya Mas ya. Iya, Pak. Eh, ya itu tadi ya Mas. Kalau misalnya kita konveksi ini, saya punya juga teman konveksi juga. Dia cukup sangat ramai. Yang saya tahu salah satu value-nya itu memang di ini ya, apa nilai tambahnya dia itu di pelayanan ya. Iya, Di Pak. pelayanan, kemudian dia juga menjual hmm, apa dia kebetulan punya mesin sendiri sehingga desain-desain yang dimunculkan sama dia itu sangat berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu value yang ditonjolkan. Jadi ketika menggunakan produknya konveksinya teman saya ini, itu ada kebanggaan tersendiri bahwa eh, nggak dicontoh yang lainnya. Tema atau motifnya itu hanya ada beberapa. Bahannya Mhm. juga lebih bagus, nggak bagus-bagus amat sih, cuman bahannya ya standar lah. Tapi karena dia menonjolkan tema yang baru, kemudian tema yang segar, kemudian tema kekinian, nah akhirnya dia cukup laris gitu loh sampai hari ini. Nah itu yang jadi adalah salah satu value yang ditampilkan. Itu yang sekilas yang saya lihat gitu ya dari produk itu. Oke. Gitu Mas. Baik, Pak. Baik, Pak. Karena waktu sudah habis, ya mohon maaf, Pak. Dan mohon maaf untuk para peserta yang lainnya. Kalau memang nanti ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa gabung ke BIHAS. Nantinya bisa Betul. ketemu dengan Pak Agus mungkin, insya Allah nanti kalau mungkin ada waktu, dan pebisnis-pebisnis yang lainnya. Ya kan? Insya Allah Betul Mas. mungkin ada kata-kata yang terakhir Pak dari Pak Agus untuk teman-teman yang di Zoom ini.
Monggo Pak. Ya, eh, ya. Jadi gini Mas, saya ingin sharing ya bahwa eh, sebetulnya eh, kita itu bukan menjual produk, gitu ya. Kita bisa saja menjual produk itu, ujung-ujungnya kita akan jadi perang harga. Namanya kalau Pak Ebi bilang itu pricing death spiral. Tapi yang kita munculkan itu adalah value, ya, value. Jadi itu yang harus kita munculkan dari produk kita. Rumusnya apa? Tadi value adalah benefit dibagi dengan harga. Ya, mulai sekarang teman-teman, harapan kami mulai digali lagi bagaimana sih value dari masing-masing produk yang kita miliki. Dan itu nanti kita akan banyak belajar bagaimana tentang positioning, bagaimana tentang pricing, bagaimana tentang price issue, kemudian bagaimana tentang customer itu melihat produk kita atau preference customer. Kemudian yang tadi itu yang saya sharing, siapakah sih high value target produk kita itu siapa? Nah, itu nanti insya Allah kalau misalnya memang bisa berlanjut ke Behave akan ada di sana. Silakan teman-teman yang ingin join di Beehive, nanti kita sama-sama belajar ya, bahwa sesuatu kondisi sekarang itu menuntut kita untuk semangat belajarnya luar biasa. Makanya ada Beehive di IBF, harapannya bisa membantu teman-teman untuk, ya itu tadi, dapat ilmu baru, dapat rekan baru, dapat teman baru yang kadang bisa untuk ketawa, kadang bisa juga untuk nangis. Nah, itu ada di IBF, Mas. Luar biasa. Luar biasa. Itu Mas Agung, terima kasih untuk semuanya. Saya mohon Ya. maaf lahir batin kalau misalnya ada salah atau pengucapan kata. Terima kasih Mas Agung dan teman-teman semuanya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sekian untuk acara Mojokerto Business Series malam hari ini. Dari saya, apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, jika ingin menggali lebih dalam tentang AEBF, bisa bergabung bersama kami, bisa kontak person, bisa menghubungi kontak person yang ada. Dari saya cukup. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, teman-teman bisa screenshot yang pengen gabung untuk acara Beehive. Matur suwun Pak Agus, Masya Allah. Matur nuwun Mas Kolili. Saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih. Jadi sama-sama, Masya Allah. Siap-siap. Oke, bagi teman-teman yang ingin ikut
atau masuk IIPF, monggo segera di screenshot, kemudian hubungi CP yang tertera di slide atau di kolom komentar, J. Oh iya teman-teman, acara BF ini akan diselenggarakan bulan Oktober, insya Allah tanggal 15 nih, pertengahan bulan. Jadi kurang setengah bulan, ya kurang setengah bulan lagi lah. 3 pekanan lah kurang lebih.